Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sejiwa dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Hari ini Rehat sudah masuk ke episode ke-55. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wilma Dwi Lestari. Di sini saya akan menjadi host, di mana saya akan menemani teman Sobat Sejiwa. Nah, tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada narasumber yang sangat luar biasa. Mangga Dok, perkenalkan dirinya. Ya, saya dengan Dr. Devi Catherine, ahli ilmu olahraga klinis. Saat ini di Rumah Sakit Jiwa sebagai dokter ahli muda. Oke, luar biasa ya. Sangat sangat relevan sekali dengan tema hari ini. Kebetulan iya. Baik, Sobat Sejiwa dimanapun Anda berada, di ruang edukasi hangat saat istirahat episode 55 ini kita mengambil tema tren olahraga anak muda, demi sehat atau demi konten, seperti itu ya. Mungkin Sobat Sejiwa juga menyadari ya, di era media sosial ini olahraga bukan hanya aktivitas untuk menjaga kesehatan, tetapi juga sebagian orang menjadikannya itu sebagai gaya hidup ya. Ya, udah masuk lifestyle ya. Ya, betul. Mulai dari lari, terus banyak juga ya sebutan pelari culture kalau anak muda sekarang ya. Terus hiking, kemudian tenis, pedal ya. Pedal atau padel ya? Padel, kemudian yoga hingga pilatesnya. Itu sangat banyak sekarang berseliwerannya di media sosial Instagram, TikTok atau Facebook gitu ya. Nah, namun di sini muncul pertanyaan nih, benar nggak sih yang dilakukan mereka itu dorongan atau kesadaran akan kesehatannya atau hanya mengikuti tren dan hanya untuk konten gitu Dok ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara Rehat ini. Mungkin kalau biasanya kita bertemu di ruang berbeda Dok ya, membahas kondisi pasien, di sini kita membahas sesuatu yang berbeda ya, yang tentunya cukup menarik. Nah, mungkin Sobat Sejiwa kita langsung saja, karena dari fenomena ini mungkin banyak pertanyaan ya. Salah satunya tadi, kenapa sih belakangan ini olahraga lari, padel, tenis, hiking hingga pilates ini semakin populer di kalangan anak muda. Nah, menurut dokter, apa sih yang membuat olahraga ini kini menjadi tren dan gaya hidup gitu? Olahraga itu sekarang jadi yang tadi kita bahas ya. Sekarang udah jadi lifestyle gitu. Peminatnya tuh cenderung meningkat pesat beberapa tahun ini. Mungkin dari 2020 ke sini tuh semakin orang yang concern sama olahraga tuh semakin tinggi gitu. Mulai dari generasi milenial, Gen Z, sekarang tuh udah pada mulai concern sama namanya olahraga gitu. Pengaruh media sosial juga mungkin cukup cukup berpengaruh gitu, dimana banyak orang yang posting tentang olahraga. Dari situ mungkin triggernya gitu yang bikin orang tuh mulai olahraga ini udah menjadi tren semakin meningkat. Selain itu kesadaran masyarakatnya juga teh. Jadi sekarang tuh masyarakat tuh semakin sadar tentang kesehatan, semakin sadar tentang faktor-faktor resiko yang mengakibatkan penyakit-penyakit gitu. Dan juga banyak sekarang itu meningkat komunitas-komunitas tentang olahraga gitu. Betul ya. Berarti ini cukup positif ya Dok ya, dampaknya cukup positif si media sosial ini. Trennya jadi kebentuk positif sih, bagus banget. Nah, kan Dok tidak sedikit ya orang yang mulai berolahraga itu karena diajak oleh teman, kerabat atau pasangan gitu ya. Nah, apakah motivasi seperti itu bisa menjadi langkah baik gitu Dok ke depannya? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Mau itu dia awal mulai niatannya dari siapa, terus triggernya dari siapa yang bikin dia kemudian mulai niat untuk olahraga. Yang penting pada akhirnya FOMO-nya dia itu jadi suatu habit. Jadi suatu kebiasaan pola hidup yang rutin gitu. Nah, FOMO nggak apa-apa jadi motivasi awal, tapi jangan jadi alasan satu-satunya gitu. Tetap ada alasan lain yang membuat dia habitnya kemudian terbentuk untuk terus olahraga. Betul Dok, betul. Nah, mungkin kan karena FOMO ini ya, kan tadi karena diajak teman mungkin. Nah, di saat si temannya ini nggak olahraga nih, nah
kebanyakan kan udah dia juga yang ngajak nggak olahraga lagi, saya juga malas. Kadang banyak seperti itu ya dok ya. Banyak yang kayak gitu, malah akhirnya jadi awalnya doang nih semangat, lama-lama jadi turun lagi semangatnya. Berarti konsistennya ya? Iya, konsisten, jadi jadiin habit, jadiin rutinitas harian kita. Ya, seperti itu ya. Nah dok, kalau harus memilih ya, mana sih yang lebih baik, mulai berolahraga karena ikut tren atau tidak berolahraga sama sekali? Kalau tadi saya bilang ya, kalau misalnya tren itu atau FOMO yang tadi, itu tergantung cara kita menilai. Ketika kita menilainya dari segi positifnya, itu bukan menjadi positif gitu. Akan lebih baik kalau kita ikutan dulu dah, pertama-tama nyemplung dulu gitu, mulai dulu olahraga, gimana caranya kita mulai, baru itu kemudian jadi habit gitu. Daripada kita nggak gerak sama sekali, mager ya, cuman diem doang, rebahan doang ya. Karena anak-anak zaman sekarang banyaknya scroll TikTok, scroll IG gitu kan. Yang penting nyoba dulu gitu ya, suka atau enggak. Nyoba dulu, nyemplung dulu, cobain dulu deh gitu, seru kok. Iya, betul dok. Setuju sih, olahraga itu seru sih dok. Selain kesehatan jasmani, kayak kita tuh ke recharge gitu. Iya, benar. Ketemu orang-orang, ketemu komunitas, terus juga selain itu kita jadi senang juga, habis olahraga jadi happy juga. Iya betul dok. Setuju. Nah, kan di tren olahraga zaman sekarang nih dok, ada berbagai jenis olahraga yang sedang naik daun nih. Nah, apakah semua olahraga tersebut memberikan manfaat kesehatan yang sama ini dok? Atau ada perbedaan tertentu yang perlu diperhatikan? Sebetulnya semua olahraga tuh ada manfaatnya ya, pasti ada manfaatnya. Ada tujuannya juga sesuai dengan tujuan masing-masing. Tapi balik lagi, olahraga itu punya karakteristik masing-masing. Setiap individu yang memilih satu olahraga cabur tertentu, itu tuh kita harus menilai sendiri kondisi diri kita sendiri gitu. Gak mungkin kita yang baru pertama kali olahraga, baru niat, baru hari pertama banget, tiba-tiba kita high rock gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Diporsir langsung diporsirkan, nggak mungkin gitu. Jadi kayak seperti layaknya kita pemberian obat, start low, go slow kan ya teh ya. Olahraga juga sama, kita harus bertahap dulu, kita harus coba dulu dari yang ringan, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kemampuan diri kita gitu. Jadi nggak langsung ngegas gitu, jangan. Berarti intinya sebelum olahraga kita harus bisa menilai kemampuan sendiri ya. Kemampuan diri kita sendiri, fisik kita sendiri, sehat atau enggaknya. Ya. Karena kan kondisi orang tuh berbeda-beda. Mungkin temannya yang mengajak sudah biasa olahraga 1-2 jam, yang baru misalkan setengah jam udah berdebar, pusing ya. Sebaiknya itu diperhatikan ya teman-teman sobat sejiwa. Nah, baik dok, selanjutnya nih. Sebenarnya nih, seperti apa sih olahraga yang ideal itu bagi seseorang? Apakah perlu mengikuti tren yang sedang populer kayak tadi ya padel ya kalau sekarang? High rock nih mulai geser, trennya padel udah mulai kegeser sama high rock nih sekarang. Sekarang ya. Ya kalau dari saya yang penting itu olahraganya itu yang rutin ya Teh ya. Kalau dari standar WHO sendiri, kalau berdasarkan evidence, kalau WHO itu merekomendasikan kita tuh olahraganya itu sekitar 150 sampai 300 menit per minggu. Gitu, atau sekitar 30 menit sampai 1 jam seharinya. Gitu, selama 5 hari gitu. Itu dan dikombinasi dengan olahraga yang pembentukan otot itu maksimal 2 sampai 3 kali aja seminggu gitu. Jadi seperti nge-gym itu nggak boleh tiap hari juga. Berarti harus diselang ya kardio gitu. Ya. Terus gym ya untuk pembentukan otot. Aerob sama anaerobnya itu mesti ada. Berarti harus seimbang ya, seimbang dok, ya. Jadi ada standarnya yang direkomendasikan sama WHO seperti itu. Iya. Terus nih dok, kan bagi seseorang yang jarang olahraga nih, apa sih resiko yang bisa terjadi jika langsung melakukan aktivitas fisik yang berat gitu ya. Langsung lama gitu olahraganya, langsung yang tinggi banget gitu. Ya kayak tadi saya bilang yang start low go slow ya. Jadi tubuh sendiri kan perlu adaptasi, sama seperti kita pemberian obat dari mulai dosis kecil, mulai sedang, meningkat sama juga dengan olahraga juga kayak gitu. Kita mulai dari durasi yang sebentar dulu, pelan-pelan dulu, dosisnya pelan-pelan dulu gitu, baru kemudian meningkat gitu. Karena kalau misalnya kita langsung
gas yang kencang banget gitu kan. Ngikutin yang udah pro gitu Iya, ya. kita ngikutin yang influencer yang udah gimana gitu. Karena pasti influencer iya, kan ininya pasti kiblatnya tolak gitu. ukurnya tuh mereka kan. Iya, iya. Nah itu tuh bisa ada kemungkinan yang terjadi kayak cedera otot, cedera sendi, kelelahan, atau hal-hal yang nggak diinginkan lainnya. Berarti cedera otot, sendi ya yang paling sering. Yang paling sering terjadi. Ya betul. Karena mungkin dari pemanasan, Iya, peregangannya mungkin yang kurang, dia belum tahu karena dia awam. ada yang kelewat gitu. Karena kan itu bukan hanya formalitas ya. Betul, wajib. Iya, wajib. Nah, bermanfaat banget sih ini emang maksudnya karena cedera untuk orang yang olahraga pertama gitu memang sering terjadi. Sering dengar lah. Terus dok ya sering kejadian juga nih, misalkan baru sekali olahraga, misalkan main padel gitu ya, langsung upload. Nah, seru nih banyak viewers, besok main lagi. Padahal si badannya tuh butuh istirahat, tapi orang itu memaksakan karena tadi ya, karena di media sosialnya rame gitu ya. Nah, apakah ada dok apakah ada dok tanda-tanda bahwa tubuh itu belum siap mengikuti jenis olahraga tertentu? Ya kan karena tubuh juga butuh waktu ya buat pemulihan, nggak mungkin langsung ngegas kayak tadi saya bilang. Intinya jangan memaksakan diri gitu, karena kan resiko yang injury kayak tadi itu sangat tinggi gitu, apalagi sama olahraga baru yang dia belum tahu stepnya itu harus apa gitu. Memang baiknya itu kalau misalnya kita baru pertama kali coba buat olahraga, kita nggak ada salahnya sih kalau kata saya buat kita konsul dulu tuh. Ada yang harus konsul dulu, misalnya kalau kesehatannya memang sudah bagus, kita konsul dulu ke ahli olahraga, atau sekarang tuh di tempat-tempat olahraga udah banyak instrukturnya ya. Mereka bisa mengarahkan kita tuh harus apa dulu nih stepnya, pemanasannya seperti apa, pemanasannya seberapa lama, kemudian baru mulai olahraga intinya, baru mulai kemudian pendinginan gitu. Hal-hal kayak gitu tuh penting supaya ngindarin tadi yang cedera-cedera tadi. Kayak di gym ke personal training gitu. Jadi secara bertahap gitu ya. Oke. Ya berarti intinya kan semua itu menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita jangan sendiri. Jangan memaksakan gitu. Karena dok suka ada nih misalkan yang baru pertama olahraga kardio lah, contohnya kardio. Kan misalkan 1 jam nih, durasinya 1 jam. Terus dia tuh udah ngerasa kayak gelap, pusing, tapi terus ikut dilanjutin sampai pingsan gitu. Karena dia ada targetnya misalnya harus lebih dari 1 jam atau gimana gitu. Banyak terjadi. Makanya sebenarnya tubuh kita tuh pintar sebetulnya kan ya. Jadi ketika udah ada sinyal-sinyal mulai pusing, mulai kelayangan, mending stop aja gitu, jangan dipaksain. Betul dok. Karena itu kan udah memberikan sinyalnya kalau si badannya tuh udah gak kuat sebetulnya, warning gitu ya. Udah stop, tapi biasanya memaksakan gitu. Oke. Nah dok, biasanya nih cedera apa yang paling sering ditemui pada olahraga yang lagi populer atau ngehits sekarang ini? Pada dasarnya semuanya sama ya, tergantung sama olahraganya itu banyaknya organ yang dipakainya, ekstremitas mana atau otot-otot mana gitu. Banyakannya tuh keseleo, cedera bahu, lutut, betis, atau lengan atas, banyak gitu, punggung, pergelangan tangan mungkin pada olahraga yang banyak pakai pergelangan tangan gitu. Tergantung dari jenis olahraganya sendiri. Misalkan nih dok, olahraga yoga gitu kan, yoga fleksibilitas ini ya badannya. Kadang kan fleksibilitas orang tuh berbeda-beda ya dok ya. Kadang yang sudah terlatih itu bisa bisa gerakan tersebut tuh gampang gitu. Terus yang orang awam tuh ngelihat saya juga gampang terus memaksakan gitu kan dok ya. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Jangan ya. Pasti juga kan yoga sendiri kan ada yang basic-basicnya, ada yang dari basic, level-levelnya ada. Kita pasti kalau mulai dari awal, yang mulainya dari yang level yang basic dulu gitu. Betul. Jadi berarti untuk cedera itu tadi ya disesuaikan dengan jenis olahraga. Misalkan nge-gym kayak angkat beban, kalau nggak benar kan bisa LBP mungkin ya dok ya, kayak angkat beban gitu. Berarti ke otot dan sendi, cedera otot dan sendi.
Nah, Dok, di sini kan banyak orang menganggap yang tadi saya bilang pemanasan atau pendinginan itu hanya formalitas gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kedua hal tersebut itu sebelum melakukan olahraga? Keduanya sama-sama penting ya, baik itu dia pemanasan maupun pendinginan. Sebelum ke olahraga inti kan kita pasti pemanasan dulu ya. Kenapa sih harus gitu? Karena pemanasan sendiri dia dapat mengurangi resiko dari cedera, membantu tubuh dia siap bergerak gitu. Jadi udah betul-betul ototnya tuh nggak kaku lagi, udah mulai ada pemanasannya. Jadi siap nih mulai untuk masuk ke olahraga intinya. Sama kalau misalnya ternyata dia ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya, itu bisa mempercepat juga pemulihan untuk pendinginan ya. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kayak olahraga tadi ya padel ya yang kayak gitu, itu emang ada pemanasan, pendinginan yang ini nggak sih, Dok? Seharusnya ada. Di tempat-tempat padel tuh memang ada instrukturnya. Biasanya dia untuk teknik-teknik pemanasan, pendinginan itu memang diarahkan, dan juga teknik untuk memukul bola dan lain-lain itu ada cara-caranya gitu. Yang kebanyakan mereka mengalami injury itu biasanya yang coba-coba itu, coba-coba tapi kemudian mereka nggak memulai dengan step yang benar, tiba-tiba aja mukul gitu tanpa pemanasan apa terus tiba-tiba lumayan berat ya, Dok, langsung ya, turun langsung turun ke lapangan dan lain-lain gitu kan, lumayan ya ngejar-ngejar dan lain-lain, bikin kebanyakan mayoritas cederanya karena memang tidak stepnya itu nggak dijalanin dari pemanasan. Tapi kayaknya banyak ya, Dok ya yang kayak langsung turun lapangan aja gitu ya. Iya, langsung turun lapangan, FOMO, yang penting dapat foto gitu kan. Karena kan emang mirip-mirip tenis kan ya. Iya, padahal itu beda sih. Beda ya. Oke. Kemudian, Dok, di sini saat ini kan banyak orang yang rela membeli perlengkapan olahraga yang mahal agar terlihat lebih profesional. Nah, menurut dokter mana yang lebih penting, peralatan yang mahal atau teknik olahraga yang benar? Teknik sih. Teknik ya. Kadang kan kalau lihat di lapangan misalkan ada yang bawa tenis A, itu mahal ya. Terus yang yoga matnya itu kan lumayan ya, Dok ya. Raketnya gitu kan. Kadang mungkin malu gitu, orang lain mungkin mat sama tenisnya bagus, dia juga gimana gitu, pengen terlihat profesional gitu. Padahal berarti mending tekniknya dibenerin dulu. Mau kita pakai alat olahraga yang biasa juga, kalau tekniknya udah bener tuh kelihatannya bagus gitu. Beda kalau misalnya kita udah pakai yang mahal, raketnya mahal, tapi cara mainnya masih ngaco. Jadi emang kelihatannya yang awam main gitu ya, karena gaya, karena FOMO gitu, sama yang emang profesional, bukan hanya dari alat olahraganya saja, bukan dari outfit juga. Nah, tapi itu, Dok, adu outfit sekarang ya. Adu outfit grup-grupan gitu ya. Terus kan tadi ya banyak ya grup-grupan, geng ini, geng itu, outfitnya gini gitu. Kalau tujuannya supaya dia bikin tambah semangat sih nggak apa-apa ya, kita ambil positifnya. Tapi yang penting mainnya, tekniknya juga harus dibetulin juga. Betul. Walaupun awam gitu ya, tetap harus diperhatikan teknik olahraga. Gini, Dok, kalau seseorang yang rutin berolahraga, manfaat apa sih yang biasanya lebih cepat terlihat di kehidupan sehari-hari? Olahraga itu kita bikin badan lebih bugar ya. Bugar sama sehat beda ya. Sehat sama bugar beda dong. Beda. Kita bugar udah pasti sehat, tapi sehat belum tentu bugar. Oh gitu. Kan? Bugar itu dimana kita nyaman banget gitu, tubuhnya kerasanya lebih rileks, lebih enteng gitu, lebih sehat. Terus efeknya juga selain ke tubuh jadi bugar, tidur juga jadi lebih nyenyak. Tidur lebih nyenyak, otomatis si kualitas tidurnya juga jadi lebih meningkat, ya lebih baik. Terus mood juga otomatis dia akan membaik ketika kita rajin olahraga gitu. Karena istirahat juga ya tadi. Istirahatnya cukup, enak gitu. Terus juga energi juga semakin power, semakin meningkat, energi kita semakin baik gitu. Ya. Baik Sobat Sejiwa semuanya, dimanapun Anda berada, bila ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom komentar saja ya. Setelah itu kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, yang tadi kan manfaat sehari-hari. Manfaat ya. Nah, selain kesehatan fisik, benar nggak, Dok, kalau olahraga itu bisa menjaga kesehatan mental? Benar, benar ya kan. Olahraga tuh ningkatin hormon ya.
hormon-hormon juga meningkat yang membawa perasaan kita semakin lebih baik. Ada endorfin, dopamin, serotonin, BDNF gitu yang berperan buat rasa nyaman, regulasi hormon, terus juga neuroplastisitas sama fungsi kognitif kita yang meningkat. Jangan juga dia bisa mengurangi stres, mengurangi angka depresi, mengurangi cemas juga gitu. Jadi dia memang olahraga itu sama kesehatan mental itu sangat berpengaruh banget. Kalau kayak orang-orang yang gangguan tidur gitu dok, ada nggak sih olahraga yang spesifik gitu yang bisa diikutin? Apapun itu yang membuat dia jadi nyaman, apapun itu yang bikin dia happy, kemudian dia relax, itu bisa gitu. Apa aja? Apa aja yang sesuai sama kesukaannya dia, sesuai dengan tubuh dia. Oke. Berarti fisik dan mental ya? Fisik dan mentalnya harus jalan. Kemudian banyak anak muda mengatakan bahwa setelah olahraga mereka merasa lebih bahagia dan lebih produktif katanya. Apakah hal itu memang bisa dijelaskan secara medis? Secara medis ya. Iya sih betul gitu. Kenapa? Karena olahraga sendiri kan dia mengaktifkan respon saraf otonom, mengaktifkan sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, endokrin, imun, saraf semuanya gitu. Kalau misalnya kita melakukannya dengan dosis yang benar, durasi yang sesuai, itu dia bakal meningkatkan kebugaran dan menurunkan resiko-resiko penyakit gitu ya. Dia juga yang tadi saya bilang, dia meningkatkan hormon-hormon yang membuat perasaan jadi lebih baik, endorfin, dopamin, serotonin, BDNF, yang berperannya buat rasa nyaman, regulasi hormon, kemudian fungsi-fungsi kognitif juga meningkat, fungsi otak meningkat, dan juga mengurangi stres. Sehingga kualitas tidurnya juga dia menjadi lebih baik, fungsi kognitifnya tadi membaik, sehingga suasana hatinya juga membaik, dan juga dia bisa menurunkan gejala-gejala cemas dan depresi, dan mengurangi stres produktif juga. Tadi salah satunya dari istirahat yang cukup, mungkin ya. Iya. Karena tadi kesehatan fisik dan mental tuh memang penting banget. Keduanya penting. Nah, dok, apakah ada kelompok tertentu yang sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum memulai program olahraga? Ada. Ada kelompok-kelompok lansia pertama itu, kemudian orang-orang yang memiliki penyakit jantung, memiliki hipertensi yang belum terkontrol, memiliki penyakit diabetes, cedera yang lama, atau usia-usia tertentu tadi ya, lansia dengan faktor-faktor resiko. Jadi mereka ini termasuk dalam kelompok yang perlu buat untuk konsultasi dulu nih ke dokter sebelum melakukan olahraga, untuk kemudian dokter nilai lagi apa sih nih pilihan olahraga yang pas, yang tepat sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan komorbid mereka, untuk dipilihkan untuk orang-orang ini gitu. Tentunya nanti pilihan olahraganya juga akan yang ringan ya. Seperti kayak jalan, sepeda, atau dia yoga di rumah, senam pilates di rumah yang bisa dilakukan misalnya sambil nonton tutorial gitu, yang ringan-ringan, atau aktivitas-aktivitas rumah yang tidak terlalu memacu jantung gitu, seperti itu. Ya, sebenarnya pengalaman pribadi juga nih dok ya. Biasanya kan saya takikardi gitu. Nah, pas lagi tinggi-tingginya kan suka konsul nih ya ke IPD gitu. Kan saya selalu olahraga. Kadang di saat nadinya tuh emang lagi tinggi banget, 120 lebih. Ya dokter biasanya menyarankan untuk yoga aja gitu. Nah, kalau sudah stabil baru boleh ke kardio gitu ya, dengan tadi ya bisa menilai kemampuan kita sendiri gitu kan, dan tidak memaksakan. Iya, kita juga udah banyak contoh-contoh ya yang terlalu over olahraga, contohnya kayak almarhum Basuki. Nah, banyak ya dok. Iya, almarhum Jima Said. Ya, itu yang lagi futsal lagi futsal tiba-tiba dia serangan jantung. Terus ada juga yang beberapa tahun ini nih yang suaminya BCL. Ashraf Sinclair gitu. Itu kan berarti contoh-contoh beberapa yang betul-betul mereka over exercise ya. Berarti kemungkinan itu mereka memang ada komorbid atau gimana? Kemungkinan karena memang dia over olahraganya, sehingga jadi mengganggu fungsi kardiovaskularnya. Berarti walaupun seseorang itu tidak punya komorbid kayak tadi hipertensi, tapi kalau dia olahraganya over bisa seperti itu ya.
bahaya banget ya. Iya, kan kita itu yang tadi saya bilang saya tekenin, kita jangan sampai target kita itu kita samain sama target orang lain. Iya. Kita target kita tuh sesuai dengan kemampuan kita gitu. Lebih baik ya Iya. seperti itu, karena untuk keamanan gitu kan, keamanan diri. Karena yang bisa nilai diri kita kan diri kita sendiri nih. Kita sanggup nggak nih, masih kuat nggak nih gitu. Iya, kita kan konsul ke dokter sesuai apa? Ya, sesuai arahannya, sesuai keadaan kita ya. Dokter nggak akan tahu benar nggak sih gitu kan. Kita yang merasakan sendiri ya. Kemudian di sini ya dok, memang anggapan bahwa olahraga ini kan dianggap berhasil jika berkeringat banyak gitu dok. Apakah benar demikian? Nggak selalu sih. Efektifnya olahraga tuh bukan diukur sama keringat juga itu. Bukan. Iya, keringat itu kan suatu mekanisme di mana tubuh lagi memproduksi panas kan gitu. Jadi nggak selalu gitu untuk efektivitas olahraga. Kita lihat dari keringatnya banyak nih benar-benar berarti olahraganya bagus nih juga gitu kan, yang nggak selalu ya. Yang mereka yang sekarang lagi olahraganya pilihannya misalnya nge-gym, olahraganya juga nggak terlalu yang keringatan atau gimana, tapi tetap masih kebentuk kan, masa ototnya kebentuk. Mungkin itu juga ngaruh ya dok ya, kayak apa, asupan nutrisi gitu. Asupan nutrisi. Bagusnya nih dok kalau untuk diet gitu ya, olahraga dan nutrisi apa sih yang bagus? Kalau efektif gitu dietnya. Kalau misalnya untuk semuanya sebetulnya olahraganya bukan cuma untuk yang olahraga ya, untuk yang tidak olahraga pun nutrisi itu memang harus seimbang gitu. Jadi kita tidak hanya banyakin karbo atau banyakin tertentu, tapi memang harus ada seluruhnya gitu. Antara karbonya ada, proteinnya ada, terus juga seratnya ada, seimbang gitu. Nah untuk khusus yang olahraga pasti kan mereka maunya pembentukan otot dan lain-lain, ya pastinya banyakin untuk protein gitu. Kalau perempuan kan pasti untuk diet ya, biar turun berat badan, membentuk tubuh, kurangin karbo, kurangin lemak, tinggi protein. Tapi kalau walaupun misalkan kalaupun olahraga tapi ya makan biasa aja ya nggak masalah mungkin dok ya. Kalau makan tetap harus dijaga. Kirain habis olahraga ngebaso. Nah, itu dia tuh yang jadi kayak banyak ya rata-rata pada ngomongnya gitu. Saya olahraga nih abis-abisan tapi kok tetap aja berat badan nggak naik. Makannya gimana? Balik lagi kita makannya gimana? Habis makan tiba-tiba ngafe, habis makan terus baso gitu kan ya tetap aja gitu kayak yang dia nimbun lagi kalori. Gitu. Karena kan kalau habis olahraga kayak mungkin pembakaran kalori ya, jadi laparnya tuh lebih lapar. Tapi balik lagi gimana caranya kita buat nahan itu supaya kita kalau memang kejarnya target defisit kalori berarti kita harus kurangin juga kalori kita gitu. Udah dikurangin dari makan sama dibakar dari olahraga itu. Dok katanya nih kalau untuk menurunkan berat badan katanya jalan tuh lebih efektif. Apa iya dok? Untuk membakar lemak ya. Jadi ya memang efektif untuk membakar lemak tuh dengan jalan, tapi ada minimal waktunya. Minimalnya tuh 30 menit, paling bagusnya 45 menit. Jadi jalannya jalan santai. Jadi jalannya tuh bukan yang lari cepet bukan yang jalan cepet juga, jalan santai bisa aja santai gitu. Yang masih sambil bisa ngobrol. Itu gitu. Kalau misalnya ditanya gimana sih santainya tuh santai apa yang masih sambil bisa ngobrol, jadi jangan sampai speednya tuh bisa kita atur gitu. Itu yang betul-betul dia ngebakar kalori banget, ngebakar lemak ya di situ. Kalau misalnya dulu kan lari gitu, lari tengah hari gitu kan. Lari itu banyaknya ngeluarin cairan gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngebakar lemak, jalan yang paling ini. Berarti kan olahraga itu pembakarannya beda-beda. Ada pembakaran lemak, tadi kemudian kalori, cairan gitu ya. Kalau yang banyak membakar kalori biasanya apa dok? Semuanya pasti terbakar, tapi kalori itu apanya? Karena dari keringat itu. Tapi apanya yang kita pengenin? Misalnya kalau memang kita mau fokus yang dia penurunan berat badan, ya cari yang olahraga yang fokusnya buat turunin lemaknya gitu. Atau kita mau fokusnya bentuk otot, ya berarti cari jenis olahraga yang bentuk otot, gym atau kalau high rock itu gabungan ya, dia ada kardionya juga, ada yang gymnya juga ada gitu bisa. Yang kayak workout gitu bukan? Betul. Ya.
Berarti kalau mau nge-gym tuh lebih baik langsung pakai personal training atau? Karena kita kan kebutuhannya beda-beda ya tiap orang. Misalnya kita mau apa nih yang mau kita bentuk, yang bagian mana, misalnya bagian lengan, perut, atau paha, kaki, yang mana yang mau kita bentuk. Alat-alatnya itu bakal disesuaikan sama personal trainingnya gitu. Jadi kan kita awam nggak ngerti ya, Iya. caranya gimana nih, Kirain terus sama aja gitu. caranya gimana, aturannya gimana, dosisnya gimana gitu. Kalau misalnya kita pengen sesuai dengan harapan kita, pasti kita butuh banget sih personal training untuk ngarahin kita. Berarti bagian apa yang akan dibentuk gitu ya, berarti nanti fokusnya ke situ. Tapi nanti kalau misalkan nge-gym, misalkan fokus kalau laki-laki misalkan ke tangan. Tangan. Terus si kaki itu ikut ini nggak dok kalau pas nge-gym? Ada yang kombinasi, alat-alatnya itu bisa kombinasi kombinasi kayak kita pengen naikin lengan sama kaki juga bisa gitu. Tergantung tadi yang kita pengenin tuh apa gitu, harapan kita apa yang targetnya apa. Ya, berarti sesuai target aja gitu target ya. Yang kita terus kalau awam jangan jangan coba-coba ya, karena si alat-alat gym itu kan ada aturannya, ada dosisnya, gimana cara pakainya. Salah-salah kita makan nanti malahan cedera gitu. Kayak posisi kan yang awam. Posisi, pengaturan nafas, lain-lain. Kalau enggak nanti bisa cedera cedera lagi masuk intinya. Lagi ke cedera. Intinya kalau tidak bisa menilai kemampuan, kemudian asal melakukan olahraga, ya efeknya ke diri sendiri lagi. Efeknya ke diri sendiri juga. Iya. Terus juga nanti takutnya kitanya jadi kapok kalau udah kayak gitu. Kapok nanti. Pasti kalau udah cedera, misalkan apalagi awal, ternyata olahraga tuh bikin nyeri, kan? Padahal pasti malas lagi, padahal itu tekniknya yang salah. Oke, nah di sini dok, untuk pesan untuk anak-anak muda menurut dokter sendiri, apakah mengikuti tren olahraga itu sesuatu yang positif, dan bagaimana dengan orang yang hanya berolahraga 1 kali dalam seminggu tapi dilakukan dalam waktu yang sangat lama, misalkan tadi kan direkomendasikannya hanya 30 sampai 1 jam, tapi ini misalkan dia melakukan olahraga 3 sampai 4 jam. Nah, apakah itu cukup dok untuk menjaga kesehatan? Untuk menjaga kesehatan tadi seperti yang standar WHO sendiri kan 150 menit sampai 300 menit per minggu ya. Gitu. Jadi kita bisa sesuaikan sebetulnya, tapi baiknya itu 30 sampai 60 menit per hari gitu. Disesuaikan aja. Kemudian bisa bertahap naik juga gitu. Kalau misalnya sekarang kita 30 menit udah bagus, udah enak ngerasanya, terus masih kuat nih rasanya mau naikin 40 menit boleh aja. Jadi balik lagi kita sesuaiin juga sama diri kita sendiri, sama durasi sama dosisnya itu dinaikin bertahap sesuai kemampuan gitu. Kalau kita ngerasa udah cukup segini, misalnya 40 menit atau 45 menit, udah aja. Tunggu besoknya kan masih ada nih besok. Kalau untuk misalkan instruktur gitu dok, yang profesional kan misalkan jadwal ngajarnya tuh banyak, misalkan di satu Zumba misalkan 1 jam nih, tapi banyak kelas gitu, berarti kan seharinya tuh bisa lebih dari 1 jam. Itu biasanya kayak gimana dok? Apa dia karena sudah terbiasa? Ya, dia kan udah terbiasa dengan pola seperti itu, ya nggak apa-apa. Tubuhnya tuh udah biasa gitu. Jadi nggak kayak tadi yang over gitu dok? Enggak. Justru yang mungkin orang awam tapi melebihi itu baru yang bahaya. Kalau yang udah profesional mungkin tidak masalah. Kalau kayak instruktur kayak misalnya Zumba atau dia Pilates, yoga gitu kan dia udah ada jadwal mingguannya tuh. Betul. Saya seminggu ini dia berapa kali, jadi disesuaikan juga sama jadwal dia, nggak apa-apa sebetulnya. Berarti aman. Memang sudah terlatih gitu. Terlatih dan dia memang udah habitnya gitu. Terus dok, boleh nggak sih katanya olahraga hanya demi foto estetik atau update di media sosial? Nah, bagi masyarakat yang sibuk dan tidak sempat pergi ke gym kayak gitu kan, jadi nggak bisa mengikuti olahraga yang lagi tren. Biasanya ada nggak sih aktivitas sederhana yang sebenarnya sudah termasuk olahraga gitu? Oke. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya olahraga memang awal niatnya itu pengen foto estetik, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lupa tujuan utamanya itu buat kesehatan gitu, dijadiin habit, dijadiin rutinitas, jangan maksain diri juga demi konten gitu. Terus kalau misalnya nggak sempat buat pergi ke gym, nggak sempat buat pergi ke tempat-tempat olahraga, ya nggak masalah. Sebetulnya kan kita sekarang di zaman yang sekarang itu bisa
melakukan olahraga tuh di mana aja ya. Iya. Banyak YouTube tutorial yang kita bisa tonton, di rumah juga bisa, sambil kita di kantor misalnya sebelum mulai kerja jalan kaki dulu bisa, terus di rumah sambil nonton tutorial yoga bisa gitu. Ya udah gitu. Terus nge-gym juga sekarang banyak tutorial-tutorial ya yang bisa kita lakuin gitu. Banyak banget tutorial-tutorial yang cuman ngandelin pakai barbel doang di rumah. Gimana cara terus pakai kursi gitu, sandaran kursi itu nggak harus pakai alat-alat nge-gym bisa gitu. Saya banyak lihat kok di YouTube atau di IG gitu untuk influencer olahraga yang mereka tuh banyak ya ringan. Sebenarnya bisa di mana aja. Bisa di mana aja di zaman yang udah sekarang serba canggih mau banyak gitu, bisa di mana aja. Kadang kan ibu rumah tangga suka bilang apa kayak nyapu ya, ngepel juga nggak sempet gitu. Orang nyapu ngepel juga itu olahraga itu benar gak sih dok? Itu bedain, kita harus bisa ngebedain antara aktivitas dengan olahraga. Aktivitas dan olahraga itu adalah hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya aktivitas itu kegiatan yang kita lakukan harian kan. Kalau olahraga itu gerakan-gerakan repetitif, gerakan-gerakan berulang dengan anggota-anggota tubuh tertentu, dengan durasi tertentu gitu. Itu sebenarnya itu yang jadi pembeda. Jadi antara aktivitas dengan olahraga itu bukan hal yang sama. Berarti salah ya kalau bilang misalkan saya nyapu ngepel gitu juga. Udah nyuci, olahraga udah cukup. Itu beda ya. Baik, ada pertanyaan dari Sobat Sejiwa. Mangga. Dari tanda tanya. Tanda tanya. Oke. Saya juga tanda tanya. Iya, ada yang bilang yoga itu olahraga terbaik, Dok. Menurut dokter gimana? Yoga itu olahraga terbaik, tergantung ya sebetulnya. Semuanya olahraga itu baik sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan tubuh kita. Karena tapi kalau misalnya dibilang terbaik karena dia memang banyak mengatur nafas, mengatur gerakan, ya termasuk salah satu olahraga yang banyak diminati karena dia bisa digunakan di semua kalangan ya. Lansia bisa, terus remaja, kemudian usia dewasa bisa gitu ya. Memang itu mungkin termasuk yang terbaik karena dia bisa untuk semua kalangan usia gitu. Karena banyak kan ya dok ya jenis yoga itu kalau mungkin untuk lansia juga ada lansia biasanya juga bisa, yang untuk LBP gitu ya. Gerakannya kan lebih ke ini ya relaksasi otot, fleksibilitas, kemudian untuk itu dok suka ada yang apa untuk menurunkan stres yang akhir-akhir gitu loh. Karena dia juga ngatur mediasi nafas, meditasi dan lain-lain. Ya. Ada lagi dok, ya. Kayaknya ini dari salah satu karyawan RSC dok. Boleh disebut namanya? Dari Akur 333. Oke, teman saya itu. Satu ruangannya gimana pertanyaannya? Dok, saya tiap jaga olahraga terus naik turun tangga jalan. Itu bagus nggak dok? Bagus banget Pak Askur. Kalau misalnya tadi yang saya bilang durasinya berapa lama naik turun tangga, jalan itu kan termasuk olahraga juga ya, dia banyak bakar lemak juga. Cuman durasinya kita harus lihat juga minimal tadi yang saya bilang 30 menit minimal gitu. Jadi kalau misalnya Pak Askur mau olahraga sejalannya beberapa kali sampai kita hitung juga nih udah 30 menit belum gitu dong. Sambil bawa pasien ini ya dok, kalau bisa sambil angkat beban gitu, angkat pasien, itu kan semakin ya jadi kardionya dapat, bebannya juga dapat. Ada lagi dok? Ya boleh. Tanya dok, aku olahraga cuma karena diajak temen biar ketinggalan tren. Itu motivasi yang salah nggak ya dok? Nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya motivasinya pertamanya dari teman, dari tren nggak apa-apa gitu. Itu mungkin salah satu trigger kita dari situ awalnya. Tapi lama-kelamaan jadiin itu habit gitu. Jadiin itu kebiasaan. Jangan cuma sekali dua kali diajak teman, sekali dua kali ngelihat tren udah nggak gitu. Kalau misalnya dari awalnya dari FOMO, dari ajakan teman, tapi kemudian jadi habit, jadi kebiasaan, jadi rutinitas harian, itu kan malah bagus. Awal yang baik berarti. Awal yang baik gitu. Kalau niat kita kan bisa dari mana aja ya. Betul. Dari teman, bisa dari diri sendiri atau bisa dari manapun gitu. Siapa tahu kalau nggak ada yang ngajak nggak sama sekali ya. Daripada tidak bergerak sama sekali gitu. Ada lagi dok dari Boleh. Centi. Ya. Dok tanya dong berapa kali dalam seminggu kalau ke gym terus
Terus baiknya jadwal latihannya seperti apa? Jadwal latihan ke gym itu gym itu bolehnya 2-3 kali aja ya per minggu. Jadi nggak boleh yang setiap hari diforsir, itu juga nggak bagus juga gitu. 2-3 kali seminggu, disesuaikan dengan kondisi kita dan disesuaikan sama target kita gitu. Jadi tergantung kita targetnya mau apa. Kalau misalnya di sana ada instruktur ya, masih bisa juga gitu, personal training bisa juga, kita target kita mau ini bisa disampaikan juga supaya targetnya dapat. Jadi 2-3 kali aja seminggu maksimal kalau gym. Kalau untuk olahraga lain 5 kali seminggu. Maksimal itu dok 5 kali. 5 kali seminggu. Iya dok. Mungkin boleh diseling ya dok, ada dikasih semangat ini boleh. dari Aisyah. Aku kepikiran dok buat mengakhiri hidupku. Kenapa? Iya. Udah mungkin boleh dikasih semangat dan motivasi dokter. Raisa, jangan gitu ya. Kamu harus semangat, kamu berharga, kamu berarti. Kalau memang ada kepikiran buat mengakhiri hidup dan lain-lain, boleh kok kita buat konsul ke kita, ke RSJ, datang sendiri langsung ke sini, ditemenin keluarga. IGD kita buka 24 jam. Di situ ada Pak Askor yang siap nunggu, yang tadi teman saya tadi ya. Ada dari Alfat dok, katanya salam kenal dokter. Aku dokter di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Halo dokter. Halo dokter Alfat, salam kenal juga, saya dokter Devi. Ada lagi dok, katanya penasaran nih, padel sama lari yang lagi hype sekarang itu emang lebih sehat dari olahraga yang lain atau cuma lagi viral aja? Sehat enggaknya tergantung tadi yang saya bilang, dijadikan rutinitas gitu. Kalau misalnya larinya itu cuman kadang-kadang aja atau padelnya cuman buat FOMO, buat foto-foto doang, ya pasti itu cuman hype aja ya. Tapi kalau misalnya dijadikan suatu habit, kebiasaan, itu bagus gitu. Semua jenis olahraga apapun juga bagus kalau misalnya sesuai dengan tubuh kita gitu. Kalau misalnya kita mampu, misalnya ternyata kita mau padel boleh, atau misalnya kita bisanya sanggupnya jalan, nggak apa-apa, jalanin aja daripada enggak. Lagi dok, katanya aku pemula, tapi pengen ikut race 10K maraton. Wow, langsung 10. Jangan ya, resiko cedera kalau kayak gitu. Jadi dimulainya memang tadi yang saya bilang, start low, go slow dulu. Kita mulai pelan-pelan dulu, jalan dulu misalnya. Udah jalan terus mau lari boleh. Udah gitu makin meningkat. Misalnya dicoba dulu nih 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Nah nanti lama-lama disesuaikan, misalnya mau nyampe 10 kilo ya boleh gitu. Jadi ya disesuaikan antara dosis sama durasinya, dari mulai yang terkecil dulu aja dicoba ya. Karena emang lari lagi banyak-banyaknya event ya dok ya. Event lari itu lagi rame-ramenya gitu. Lari, padel, sekarang mulai high rock ya. Berarti dok, kalau keliling komplek tiap sore udah cukup buat jaga kesehatan belum? Tergantung, kalau keliling kompleknya cuma 5 menit belum. Tapi kalau yang tadi saya bilang minimal 30 menit gitu. Jadi kita sambil lihat-lihat waktu, atau misalnya kita pakai jam smartwatch atau jam biasa aja, kita lihat aja. Jadi kita waktuin tuh minimal 30 menit, atau kalau misalnya 30 menit kita udah ngerasa kuat, naikin 45 menit. Karena 30-40 menit itu mulai bakar lemak gitu. Kalau dia kurang dari 30 menit itu cuma dimulainya itu proses pembentukan sel-sel pembuluh darah baru, kita jadi semakin segar dan lain-lain. Tapi ketika kita udah masuk ke 30 menit itu udah mulai proses pembakaran lemak. Tapi 30 menit itu dok diselangi istirahat atau full? Konsisten 30 menit. Lambat nggak apa-apa tapi konsisten. Gitu. Dokter, katanya kalau olahraga setiap hari wajib nggak dok? Takut malah overtraining. Ya, tadi kayak saya bilang, kalau olahraga yang ringan, sedang, boleh setiap hari, durasinya berapa lama gitu, 30 menit cukup kok. Mungkin ini ada yang baru masuk dok, dari Hey Tanda Seru. Yang dibahas olahraga ya dok, kalau jalan kaki, beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, termasuk olahraga nggak? Kalau jalan kaki tadi masuk olahraga, tapi kalau beres-beres rumah itu bukan masuk olahraga, itu masuknya aktivitas fisik, aktivitas harian. Karena dari definisi sendiri itu kalau olahraga itu kan gerakan repetitif ya, mengatur pergerakan dari anggota tubuh secara teratur, konsisten gitu. Kalau misalnya aktivitas fisik seperti beres-beres rumah kan
dia tidak konsisten. Ada juga dok, kenapa ya aku kalau habis lihat konten fitness malah jadi minder buat mulai olahraga? Gak apa-apa, jangan minder. Karena pasti yang konten-konten kreator itu kan ya udah pada hebat-hebat ya. Pasti dulunya pemula ya, Dok, Nah ya. iya, dan mereka itu pasti mulainya juga dari yang nol dulu, dari yang pemula dulu gitu. Jadi kalau kita mau mulai ya dari pemula dulu nggak apa-apa, lama-lama juga kita bakal jadi kayak gitu gitu. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten sama teratur, olahraganya rutin. Kayaknya ada dari pegawai RSJ lagi nih dok. Oke, boleh. Dari Kakang Ponco. Kenapa? Tipsnya dok, biar teman di RSJ bisa ikut nge-gym. Soalnya banyak alasan, banyak banget setiap diajak nge-gym tuh capek, nggak ada waktu, nggak ada teman dan lain-lain. Benernya balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau misalnya dari kitanya udah ada niatan, mau itu ada kerjaan, capek dan lain-lain tuh pasti jadi keganggu. Tapi kalau misalnya kita memang udah niat, nggak bakal. Pasti kita bakal konsisten gitu. Intinya kan gym sendiri juga nggak harus di tempat gym ya. Di rumah sendiri juga kita bisa tutorial yang gym yang sedang, yang buat pemula, kemudian yang medium, itu kan banyak ya, udah banyak. Jadi nggak ada alasan tuh kita males ke gym gitu. Saya banyak kok lihat yang di tutorial YouTube yang lain-lain gitu, kayak yang cuma pakai barbel atau cuma pakai alat-alat yang ringan, yang nggak mesti alat-alat berat yang mahal-mahal tuh bisa kok gitu membentuk otot. Gitu. Masih ada lagi nih dok, banyak yang bertanya nih. Wah, lumayan ini ya. Banyak ya. Dari HX dok, mungkin ini di luar ini ya. Ya, dok, boleh. Kalau obat nggak dikonsumsi rutin, ke mood nggak? Pengaruh. Tergantung kalau obatnya obat apa. Pasti obat berpengaruh kepada obat ini, obat jiwa. Apa gimana? Nggak disebut dok. Nggak disebut ya. Pasti kalau misalnya minum obat itu memang kan harus teratur ya, harus teratur sesuai dosis, sesuai waktu. Pasti kalau misalnya kita tidak diminum dengan teratur, telat waktu, makanya pasti akan mempengaruh kepada kondisi kita. Dari terakhir dok, dari ya, boleh. Karisma_Akasai. Ya. Dok, lebih efektif mana 30 menit olahraga di kamar atau olahraga di tempat gym? Tempat gym atau di kamar sama saja sebetulnya ya, waktu 30 menit. Yang penting kita konsisten, kita betul-betul fokus gitu buat olahraga, nggak yang 30 menit tapi kita banyak yang keganggu nih, banyak iklan, banyak diemnya gitu ya. Itu kan nggak bakal, ini targetnya nggak bakal kecapai. Tapi kalau benar-benar 30 menit kita konsisten, kita fokus, ya pasti bakal kecapai target yang kita pengenin. Oke. Banyak banget ya. Banyak ya, lumayan ya tentang olahraga nih. Berarti betul kayak tadi, berarti masyarakat kita tuh udah mulai concern ke olahraga dengan benar kan, banyak pertanyaannya. Berarti emang bukan hanya FOMO ya. Bukan hanya FOMO, tapi udah mulai concern banget sama yang namanya olahraga, udah mulai tertarik dan mulai banyak yang coba mulai olahraga. Bahkan tadi ada yang udah mulai nge-gym juga, keren banget. Udah melek ya, udah melek kesehatan gitu. Oke dok, kita boleh minta tips gak nih? Bagaimana tadi caranya supaya olahraga yang karena FOMO itu bisa berubah jadi kebiasaan yang sehat? Jadi kebiasaan yang sehat. Gitu. Ya, tadi yang saya bilang tadi ya, start low go slow. Kita mulai dari yang ringan, dari yang kecil dulu, yang biasa-biasa kita lakukan sehari-hari, jalan dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita punya jenis olahraga yang kita suka, ambil itu. Soalnya kalau kita ngambil olahraga yang kita suka, kita kan jadi enjoy. Kita tuh ngejalaninnya tuh jadi seneng kan. Jadi untuk otomatis kita nggak bakalan jenuh gitu ngejalaninnya gitu. Terus juga bisa juga cari temen nih, cari teman olahraga. Kita selain kitanya juga udah niat bener-bener, nambah temen kan nambah seru ya. Jadi kita juga sambil fun banget olahraganya. Jadi terus yang keempat, fokusnya pada progresnya, bukan pada tren. Jadi progresnya semakin meningkat, nggak apa-apa, dikit meningkatnya nggak apa-apa. Kayak mungkin dia lagi diet, turunnya dikit nggak apa-apa gitu ya. Yang penting berprogres gitu. Jadi boleh juga kita saranin juga konsultasi tadi ya, konsultasi ke dokter biar kita tahu nih, apa sih jenis olahraga yang cocok buat kita, lamanya kayak gimana, durasinya berapa lama, terus dosisnya segimana, sesuaiin sama tubuh kita. Jangan ragu juga buat konsultasi ke personal training gitu.
Malah sekarang banyak kan ya dok, selain langsung ke personal training kayak ada aplikasi gitu Iya. buat gym ya untuk yang Boleh, awam iya. gitu ya dijelasin kayak cara-caranya. terus durasi ya Iya. dok ya. Jadi lebih mudah lah Lebih di era mudah, digital di ini. era digital gampang sekarang, nggak ada alasan buat nggak olahraga pokoknya. Karena kan kalau bayar PT misalkan ya, kalau anak-anak muda nggak mahal gitu kan ya, lumayan ya untuk 1 kali pertemuan. Jadi bisa banyak aplikasi ya yang membantu Betul, iya. teman-teman semua. Oke, terakhir nih dok, Ya, oke. apa pesan dokter untuk anak muda yang saat ini sedang semangat mengikuti berbagai tren olahraga agar tetap aman, sehat, dan konsisten tentunya? Iya. Yang tadi ya, ikutin tren boleh, tapi jangan lupa tubuh kita itu kita sendiri yang nilai gitu. Jadi gimana porsinya dan lain-lain sesuaikan sama kemampuan tubuh kita sendiri. Terus kedua, olahraga tuh bukan cuma ikutan tren atau sosmed, tapi kita jadikan itu suatu habit, suatu kebiasaan, rutinitas yang kita lakuin setiap hari gitu. Tujuan utama olahraganya itu tubuh sehat, kuat, happy, bahagia gitu. Sehat jasmani, sehat rohani gitu. Fisik dan mental pokoknya. Otomatis kualitas hidup kita juga jadi meningkat. Iya, betul. Gitu. Baik Sobat Sejiwa, dari tema kali ini banyak sekali ya pelajaran yang kita dapat, khususnya untuk kesehatan ya. Iya. Untuk kesehatan, karena olahraga ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Nah, kemudian untuk Sobat Sejiwa semua yang ingin memulai berolahraga, jangan minder gitu ya, jangan takut untuk memulai, gak apa-apa FOMO di awal, tapi kedepannya untuk hal yang lebih baik, seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Devi yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang ternyata luar biasa ya dok ya. Biasanya kita kan bahasnya pasien aja gitu ya, ternyata dokter punya ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, Sobat Sejiwa, mengikuti tren olahraga ini bukan hal yang salah ya. Justru hal tersebut bisa menjadi langkah awal, kemudian hidup lebih aktif, sehat, namun jangan sampai semangat mengikuti tren ini membuat kita melupakan kondisi tubuh sendiri. Jadi kita harus bisa menilai diri sendiri ya. Ingat, olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan secara aman, sesuai kemampuan, dan dapat dilakukan secara konsisten. Oke, dok, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, serta kepada seluruh Sobat Sejiwa yang telah menyimak hingga akhir. Tetap hangat, tetap sadar diri, dan tetap bertumbuh bersama Rehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, dan kalau Sobat Sejiwa merasa episode ini bermanfaat, boleh di like video ini, kemudian boleh di share ke teman atau kerabat. Saya sebagai host pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam olahraga. Salam olahraga.